Oke, kelas. Ya, selamat datang kembali di sesi untuk pembelajaran Laravel ini versi 5.4. Yang sesi yang terakhir adalah bagaimana kita membuat suatu tombol sehingga tambah yang baru ini bisa kembali atau bisa menampilkan sebuah tampilan formulir baru. Jadi membuat suatu link ya, dari button ataupun dari hyperlink. Nah, untuk sesi video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya agar data-data yang sudah ada di dalam sini kalian bisa edit. Misalkan ada typo atau ada beberapa hal. Hari ini fokus kepada edit terlebih dahulu sehingga kalian bisa mencobanya perlahan-lahan namun pasti ya. Untuk UI UX kita harus merancang dulu untuk tampilan antarmuka atau UI UX-nya dari edit. Kira-kira kalau dari edit lebih cenderung ke arah tombol edit di atas atau tombol di samping. Tombol edit di atas atau tombol di samping. Keduanya sama-sama benar, namun ada resikonya. Kalau kalian pakai tombol yang di samping, berarti kalau kalian klik, berarti kalian harus nanti otomatis kalau klik yang di sini, ya berarti kalian kan akan mengedit makanan ringan. Kalau kalian di bawahnya yang warna putih ini, berarti kalian akan mengedit makanan berat. Tetapi kalau kalau yang ada UI UX-nya yang tombolnya ada di atas, kan kalian harus memilih dulu. Ya, maksudnya memilih itu apa? Entah bentuknya nanti diklik lalu bisa edit, atau ada text box-nya kalian bisa edit. Untuk tutorial kali ini kita lebih mudahnya menggunakan UI UX yang ada di dalam tabel saja. Jadi nanti ada keluar tombol edit. Nah, nantinya kalian kalau mau UI UX model yang di sini ya improvisasi setelah sesi ini saja. Oke, kita sepakat dulu bahwa kita akan membuat sebuah tombol edit yang berada di masing-masing row dari tabel. Tombol edit yang ada di masing-masing row dalam tabel. Berarti kita harus memodifikasi bagian tampilan atau view dari controller kategori. Ini adalah bagian kategori index. Ya. Kok bisa, Pak? Nah, sama dengan yang tutorial yang lalu. Ya, kita akan mencoba PHP Artisan Root List. Dimana kalau kalian mempunyai URL bla 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 public / kategori, berarti kan kalian akan cari yang dua ini kemungkinan. Tetapi karena kalau kalian tidak menggunakan metode apapun, hanya enter sebatas ini, berarti ini sama dengan metode get. Berarti yang paling tepat adalah yang atas. Setelah kalian analisis bagian yang atas ini, berarti masuk ke dalam fungsi index. Kalian masuk codingan fungsi index, ya kan, ini kan kategori controller sama ya. Add index berarti fungsi index. Kalian kan tujuannya modifikasi sebuah tampilan. Berarti kalian cek return view-nya. Oh ya, return view folder kategori file index. Berarti cari resource view kategori index. Sudah terbuka. Nah, kalian akan menambahkan sebuah tombol edit di sampingnya. Berarti ini kalau kita menggunakan tabel, kalau masih kalian mengikuti tutorial saya yang lalu, kita menggunakan sebuah tabel, betul ya? Dimana yang sebelah kanannya nanti ada tambahan yaitu tombol edit. Nah, berarti kalau tabel berarti kita harus nambah sebuah kolom baru. Kalau T-head berarti harus ada TH kontrol. Nah, kita tulis aja edit gitu aja. Kita pakai apa? Enak pakai hyperlink paling gampang. Href, kosongkan dulu saja. Harapannya adalah kalian nanti ada tombol edit,
ada tombol delete, ada tombol view atau edit, view sama delete. Tapi untuk video kali ini kita akan fokus kepada edit terlebih dahulu. Oke. Setelah makanan ringan, berat, minuman, makanan pembuka, dan fermentasi sudah muncul di sini, harapannya kalau tombol edit ini diklik, maka akan berpindah ke sebuah halaman, betul kan ya? Hampir sama mirip seperti ini, betul kan ya? Hampir sama seperti membuat baru, tetapi di sini tulisannya sudah ada isinya, yaitu makanan ringan kalau kalian tombol ini. Betul ya? Harapannya kan seperti itu. Jadi kalian harus bisa berimajinasi atau ingin setelah ini tuh ke arah mana. Jadi kalau kalian tombol klik ini, jadi kan kurang lebih sama dengan model kategori baru, tetapi di sini sudah ada tulisan makanan ringan. Sehingga kalau kalian ganti tinggal otomatis tinggal di backspace, tinggal diganti lalu submit. Nah, sekarang apa yang kalian lakukan pada saat kalian tombol klik edit? Nah, ini pertanyaannya. Nah, apa yang kalian lakukan? Kalian harus membuat sebuah tampilan baru. Nah, tampilannya menuju kemana? Kita lihat bagian root list. Apakah boleh dimasukkan ke tampilan yang mirip dengan tampilan grid tadi? Tampilannya mirip, iya. Jawabannya lah. Tampilannya mirip seperti grid, iya. Namun, apakah fungsinya sama dengan fungsi grid? Tidak. Karena URL-nya berbeda. Jadi kita coba ya, cari di kategori controller. Kalau fungsi grid tadi adalah tujuannya menampilkan formulir untuk membuat sebuah data baru. Ya, kalau store berarti adalah mensuplai atau menyetor atau memasukkan data yang baru saja dibuat di dalam storage, itu artinya database. Lah, storage-nya Laravel itu macam-macam, bisa file, bisa database, bisa lain-lain. Makanya dia definisikan sebagai storage. Nah, lihat coba di bawahnya. Ini show menampilkan specific resource. Ini berarti kan detail resource. Kita nggak masuk sini dulu. Kita masuk edit dulu. Nah, kita cari. Nah, edit ini apa? Show atau menampilkan formulir, sebuah form untuk mengedit resource yang tertentu. Nah, tertentunya ada di bagian ID. Berarti yang cocok adalah edit, kan menampilkan formulir. Edit, mana bagian edit tadi? Ini kan. Nah, bagian paling bawah. Berarti kita harus mengarahkan ke dengan apa, Pak? Boleh dengan URL, boleh dengan name. Nah, ini ada dua cara. Saya gunakan yang mudah dulu. Nah, kenapa kok mudah? Nanti saya ceritain. Mudah dulu karena ini kalian nanti menggunakan sintaksnya lebih mudah daripada ini, karena kalian harus memasukkan sebuah ID di dalam sini. Kalau yang di sini nanti enggak. Coba ya kita lihat. Dari sintaksnya lebih mudah. Kita masuk kemana, Pak? Kita masuk ke tombol tadi. Nah, ke bagian tombol tadi kita gunakan pakai link seperti kemarin, tutorial yang barusan. Tutorial yang terakhir sebelum tutorial ini adalah menggunakan kurung kurawal double, buka tutup. Lalu kalau saya menggunakan root name, berarti saya harus sintaksnya seperti ini. Ditambahi kategori edit. Nah, apakah ini berhasil? Kita coba. Nah, ini ada error. Dia ngomong apa? Ada kehilangan, missing ya. Jangan baper ya, missing. Missing ini kan kehilangan sebuah parameter yang wajib ada dari root, dari sebuah root namanya kategori unit. Nah, ini lihat. Nah, kalau kalian lihat URL-nya ini dengan kurung kurawal ini berarti adanya required parameter. Wajib ada. Lupa bagaimana caranya supaya bisa memunculkan parameternya ada. Nah, kita identifikasi dulu parameternya apa.
Jadi jangan asal ngomong. Kita lihat kira-kira ID di sini, ya parameter ID di sini kira-kira adalah ID atau primary key dari sebuah tabel kategori. Betul ya. Jadi ID yang ada di sini adalah sebuah primary key atau sebuah ID dari tabel kategori. Nah, berarti kita harus parsing kan? Parsing itu apa? Kita harus transfer dari sebuah ini, kita harus dapatkan ID-nya sehingga bisa masuk ke dalam variabel ID ini. Bagaimana caranya? Nah, kita cek di bagian ini, di bagian atasnya dari sintaks ini, apakah ada parameter ID dari kategori? Ada, yaitu bagian ini. Kok bisa, Pak? Coba lihat. K ini dapat dari mana? Dari sini. Sini dapat dari mana? Dari kategoris. Kalau kalian masih ingat bagian kategoris tadi yang kemarin-kemarin, kategoris yang ada di dalam indeks itu adalah kategoris ini kan? Nah, ambil di sini. Ternyata ngambil diri kategori all. Kategori all ini adalah tabel kategori, ambil semua data. Sehingga kita bisa asumsi $K anak panah ID yang ada sintaks di atasnya adalah ID dari kategori yang dimaksud. Sehingga bagaimana cara sintaksisnya untuk parameter adalah koma. $K anak panah ID. Kita coba ya, kita coba. Di tutorial Laravel pun mestinya sudah ada. Koma, pakai koma, parameternya apa. Sekarang kita coba. Bagaimana cara nyobanya? Di bagian ID, langsung saja. Ini kan edit kan? Langsung aja di echo. Artinya apa? Harapannya kalau dia ID-nya 1, berarti ini tulisannya 1. Ya kan? Pindah kan ke sana. Nah, kita coba. Oh tidak, berarti kemungkinan sintaksnya benar. Tetapi apakah ini value-nya benar? Kalau seperti ini berarti sintaks benar, tapi belum tentu ini hasilnya hakikinya benar. Tetapi tergantung dari value dari ini. Kalau kalian klik makanan ringan, nah dia akan URL-nya pindah ke kategori /1/edit, sama seperti yang ada di sini. Kategori kurung kurawal kategori ini berarti sama dengan value-nya kategori /1/edit, dan hasilnya 1. Coba kita lihat yang lain. Minuman ID-nya 3, di sini keluarnya 3. Ini sudah sinkron. Nah, ini semua sudah sinkron. Ini cara menggunakan root. Name root, nama dari root. Pak, kalau saya mau pakai yang URL bagaimana? Bisa. Yang URL gantinya bagaimana? Ini ditulis URL. Lalu isinya diisi apa? Petiknya. Nah, kan seperti ini kalau URL. Nanti tinggal copy paste saja ini. Cerot. Nah, copy paste ininya. Nah, bagian ini diisi apa? Diisi sebuah kategori $K anak panah ID, dimasukkan ke dalam sini. Kita lihat, kita coba masuk atau tidak. Oh, yang atas hapus dulu, datanya jalan ya. Kalian jangan langsung ngeklik, nah, tapi lihat dulu yang sebelah kiri atau sebelah kanan Anda. Lihat tulisannya benar enggak? Localhost kategori, tapi dia tulisannya $K anak panah ID. Semuanya sama. Apakah ini benar? Tidak, karena yang mestinya itu value atau nilainya. Sehingga apa yang kalian lakukan? Kalian putus dulu. Ini kan seperti concat string. Ini kan sintaks, bukan sebuah string. Sehingga kalian buat concat string sehingga dia ini string, ini sintaks, ini string.
coba refresh, kita lihat. Nah, angkanya berubah di bawah ini ya, di bawah sini ya. Kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4, kategori 5. Sama. Berarti kalian mau pakai sintaks yang ini atau mau menggunakan sintaks yang ini, saya besarkan ya. Ini esensinya sama. Yang satu dia menggunakan root name. Kalau untuk kasih parameter kasih koma. Kalau yang satu langsung menggunakan URL-nya ini. Tetapi resikonya kalian harus menggunakan pattern-nya, harus menggunakan pola yang sesuai. Kalian harus tahu kapan menggunakan parameter, kapan menggunakan string. Oke. Kapan menggunakan parameter, kapan menggunakan string, sehingga patternnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, bila sudah, silakan kalian coba-coba dengan sintaks yang ini, ya kan, untuk membuat sehingga membuat suatu tampilan tabel, sehingga antar satu tabel dengan tabel yang lain itu bisa saling berpindah. Kalian untuk sementara pakai tombol back dulu ya. Silakan berpindah dari satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, setelah kalian mencoba ini, sintaks ini tadi, ini saya hapus ya tadi salah satu kategori indeks. Oke. Nah, kita setelah klik ini, harapannya kita akan ada sebuah tampilan baru. Ya kan? Tampilan baru. Berarti kita harus membuat sebuah view. Membuat view-nya ada di mana? Sama seperti kalian bikin create tadi. Nah, coba ya, saya besarkan lagi. Berarti kalian harus membuat sebuah tampilan baru, hampir sama seperti create. Kalian buat sebuah tampilan baru, namun tentunya dilarang. Kan eco ID sudah benar ya, kita hapus. Tentunya tidak boleh view-nya sama. Kenapa? Karena view pada edit itu ya kan, memiliki teks areanya, itu memiliki nilai yang sudah ada, yang terambil dalam ID, sehingga kita harus buat sebuah view baru. Ya paling gampang view-nya kita kasih nama persis dengan nama function-nya, edit. Nah, di bagian edit inilah kalian harus membuat formulir. Nah, formulirnya buat di mana? Di kategori edit. Orang suka kadang nulis kayak gini kan, resource view kategori edit. Apakah ada? Tidak ada. Berarti kalian buat baru. Caranya buat baru mudah. Mau new file juga boleh. Di sini ya, klik kanan kalau punya saya bisa new file. Kalau di Visual Studio Code bisa seperti itu. Atau kalian duplicate. Mirip yang mana? Mirip seperti create kan isinya. Kita nanti modifikasi. Oke. Nah, klik kanan, saya copy, lalu klik kanan, paste. Nah, kalian nanti akan mendapatkan file baru, namanya sesuaikan dengan nama Anda tadi. Tadi namanya apa? Kategori titik indeks.
Berarti namanya di sini juga harus sama. Kategori ini, kategori edit.blade.php. Namanya harus edit.blade tanpa spasi .php. Oke. Nah, di dalam edit berarti kita harus tanda kutip mengganti beberapa sintaks. Yang paling gampang adalah ya ini judulnya bukan buat tapi ubah. Nah, formulirnya hampir mirip, ya kan, tidak ada perbedaan dari sisi UI. Namun kalian dalam input teksnya kalian harus mengisinya, ada punya default value. Mengisi input teks ini default value. Salah satunya adalah value sama dengan nah ini contohnya tes, misalkan gitu ya. Kita coba ya, value ini masih ingat ya sintaks HTML ini. Nah, tes akan masuk seperti itu. Nah, sehingga tes ini adalah harapannya adalah makanan ringan. Bagaimana membuat makanan ringan bisa masuk ke sini? Nah, ini nih. Sebelum kalian melempar ke view, berarti kalian harus query. Apa sih ID ini dan parameternya apa saja? Query-nya gimana? Paling gampang menggunakan yang atas tadi. Data misalkan, saya pakai data ya. Kategori. Nah, ini query-nya. Find ID. Artinya apa? Select bintang from kategori where ID sama dengan ID. Ini sama dengan yang select bintang from kategori where ID sama dengan parameter ID dari sebuah PHP. Ini kan ceritanya file PHP. Jadi sebelum Anda melemparkan view, Anda harus nambahkan itu karena kalian butuh data itu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mempersingkat parameter? Caranya adalah pakai koma tadi, terus compact, boleh ya? Kan hampir sama seperti yang atas tadi, mana? Pakai compact. Nah, datanya dilempar, lewatan. Datanya dilempar gak pakai dolar ya, langsung tulis data saja. Sehingga harapannya di edit tadi ini kita sudah memiliki value sama dengan pakai kurung awal. Ingat ya, kalau di bagian tampilan, kalau ini ingin mengambil sebuah sintaks menggunakan blade template PHP, maka dia harus pakai data panah apa yang ingin ambil namanya kan, nama parameternya, parameter dari atau atribut dari tabelnya. Kita coba ya, refresh. Nah, makanan berat, makanan pembuka. Ini caranya. Jadi berpikirnya satu persatu. Kalian ambil tadi, mikirnya kan enggak ngoding ini dulu, tapi ngoding dari return view. Nah, berpikirnya satu persatu. Dari return view dulu, kepingin ngambil form, terus ambil data, lalu ambil tampilannya find,
betul kan ya. Lalu $ID, yaitu tadi parameter yang ID tadi sebelum itu kita coba. Kalau sudah benar maka tampilkan seperti ini. Maksudnya, nah, value ini taruh di mana? Di input text tadi, ya kan? Di input text tadi. Oke. Nah sekarang tantangannya, setelah ini berhasil, setelah UI-nya berhasil, bagaimana caranya memasukkan data ini ke dalam database? Ke dalam database. Ya, apa caranya? Dengan klik tombol submit. Kalau klik tombol submit, maka dia harus menuju redirect ke action. Ingat ya, HTML ini kan formulir tutup. Kalau ada button submit, maka dia harus redirect pada actionnya. Jadi agak berbeda dengan hyperlink. Dia harus lihat actionnya. Actionnya dia menuju kemana? URL kategori. Oh, ini kan tadi yang membuat. Nah, kita lihat PHP tulisan root list. Kalau actionnya method post dan kategori, saya kecilkan dulu ya. Nah, tutup. Tutup dulu. Nah, kalau actionnya method post dan URL-nya URL kategori method post, berarti dia store. Definisi store tadi itu adalah menambahkan data baru. Sedangkan kita mengedit. Kalau mengedit kan ini, lalu akan dihapus oleh, akan dibentuk oleh, akan dimasukkan ke dalam update. Enggak percaya? Nah, ini kita lihat. Update the specific resource in storage. Sehingga kita harus menggunakan method put. Apakah ada method put di sini? Tidak ada. Definisi form itu hanya method post, tapi nanti di dalamnya ini kita bisa ubah. Sama seperti tutorial yang ada di model situ, kita bisa ubah menjadi method put. Berarti kita harus update dulu. Update apa? Actionnya. Saya pakai root name aja. Root isinya kategori update. Nah, pakai parameter ya. Kalau enggak nanti kita coba ya tanpa parameter dulu, kita coba nakal tanpa parameter. Mestinya ini pakai parameter karena ada kategori ini. Lalu bagaimana mengubah post itu menjadi put? Kita nggak boleh mengubah ini put, nggak bisa, karena defaultnya dia form itu adalah method get or method push. Kalau kita kepingin method yang lain, berarti method push di dalamnya kita ganti. Kalian coba buka file modul CRUD itu, kalian coba cari bagian mengubah data. Di sini ada tulisan method field, ya kan? Sama dengan atau tanda petik put, berarti ada sintaks method underscore field, petik 2 petik 1, silahkan. Nah, sintaksnya seperti ini, method field diganti menjadi put. Ya, kita coba ya. Tulis di sini ya, method field put di sini. Method field put. Edit. Nah, errornya sama seperti tadi. Kalau kita kekurangan parameter, dia errornya seperti ini, missing required parameter. Yang mana dalam routing kategori update tadi membutuhkan satu parameter, yaitu, nah ini dijelaskan di sini, kategori ID. Sehingga mau nggak mau kita pakai apa caranya kalau routing tadi itu supaya ada parameter, pakai koma. Nah, parameternya berdasarkan apa? Berdasarkan, nah kita lihat di bagian ini tadi. Parameternya yang wajib ini. Kalau request ini dari formulir, jadi nggak perlu kalian pikirkan. Yang wajib itu yang kalian masukkan adalah ini, ID.
Berarti bagian manakah dari ID di sini? Kalau tadi kita sudah punya data nama, berarti di sini kita punya sebuah data, betul kan ya? Kok bisa Pak ini? Jadi makanya kita parsing datanya semua supaya dapat namanya, supaya dapat ID-nya. Anak panah ID. Form class ini method post action kan kita mau ke update, berarti root name-nya kategori update data anak panah ID karena butuh parameter ID. Lalu jangan lupa mengganti ini. Oh iya, jangan lupa ini ya, kalau method post kalian harus pakai CRF field. Jadi kalian kalau tadi copy paste aman, tapi kalau kalian nggak copy paste tolong sadari ya, kalau nanti ujian pilihan ganda ini sadari ya, semua method post itu harus punya sintaks ini. Nah bawahnya sekarang tergantung dari databasemu, kolom apa yang perlu diisi, kolom apa yang tidak perlu diisi. Kita coba ya, refresh. Nah kita coba makan ringan, R nya kita kecilin, kita kecilkan, submit. Lupa kok gak keluar apa-apa? Iya, kenapa gak keluar apa-apa? Karena di bagian ini update kita belum coding, ini kan belum masuk ke database. Bagaimana Pak caranya supaya bisa masuk ke dalam database? Nah, supaya bisa masuk ke dalam database berarti kita harus update data. Ada dua cara update data. Kalian boleh pakai query builder atau boleh menggunakan model Eloquent. Contoh video ini menggunakan model Eloquent. Kenapa? Karena model Eloquent lebih mudah sintaksnya dibanding query builder. Maksudnya tidak panjang-panjang. Coba kita lihat ya. Modelnya kayak PBO. Data sama dengan kategori anak panah find ID. Nah, di sini kan dapat datanya single data, bukan array. Dia dapat single data, bukan array. Tapi kalau kategori .2.2 all, kategori .2.2 all, ini returnnya adalah array of data. Jadi kalian harus for each. Kalau yang find ini tidak perlu for each. Nah, kalian mau ganti data apa? Data anak panah nama sama dengan mirip seperti grid tadi. Coba kita lihat grid. Nah, wes ini samain aja. Request nama terus save. Persisin semua. It's bedanya ada di atas saja. Maksudnya atas di bagian ini. Kalau kalian yang new, kalau kalian create, kalian harus new kategori. Betul ya? Saya kembali ke atas ya. Saya kembali ke atas. Kalau kalian create atau store, kalian harus new kategori. Tetapi kalau kalian bagian edit ataupun update, sama kan ya. Kalian tidak boleh new karena kan buat data baru. Kalian mengubah data yang lama menjadi data yang baru. Nah, ini tantangannya. Lalu kategori bukan ditambahkan tetapi diubah. Sudah. Bila sudah selesai, kalian save, kalian uji coba kembali, edit. Nah, ringannya kan besar tetap. Kenapa tadi walaupun udah kecil, kenapa nggak jalan? Karena belum masuk ke dalam database. Hanya secara UI dia benar, secara controller dia benar. Tapi kalau ini secara database kita usahakan masuk. Diklik, error. Ada error apa kan di sini? Line 84. Nah, kalau kalian keluar error seperti ini berarti error yang ada di bagian controller 84. Kenapa ini salah? Kita coba bagian edit. Nama, ini ID nama, name-nya nama, data nama. Nah, creating default object value. Berarti kalian harus cek apakah value-nya ini ada isinya atau tidak. Nah, kalian mau ngecek gimana? Pakai DD saja. Request anak panah nama. Nah, coba refresh. Nah, makanan ringan masuk ya. Ini artinya DD ini kamu kepengen ngeprint ini. Nah, kalau kalian kepengen tahu kategori nama,
Apakah ini error? Ups, no, undefined variable. Oh iya, apa kesalahannya? Saya yang atas gunakan data, yang bawah gunakan kategori, gak match. Tidak match. Kategori ini kan artinya kan yang dibuat ini. Berarti pilih salah satu, kita kepengen ubah data ya, menjadi data semua atau kategori. Karena kategorinya banyak, saya yang data tak ubah jadi kategori. Paham ya? Jadi ini error-error sintaks seperti itu, kalian harus telah satu-satu. Kalian coba DD. Nanti caranya supaya ngecek itu adalah DD. Ini sama dengan kalau zaman dulu PHP adalah vardam terus exit. Sama. Jadi kalian kalau mau kayak gini ya bisa. Ini sama dengan ini. Sama. DD hanya berlaku di Laravel, tapi kalau vardam itu bisa berlaku di PHP manapun. Ini sama esensinya. Nah, kalian harus bisa sintaksis seperti itu. Nah, coba ya kita masukkan refresh. Nah, R-nya mestinya sudah mulai mengecil. Nah, oke. Kalian kalau mau edit lagi bisa. R-nya diganti makan snack, gitu ya. Kita pakai bahasa Inggris. Ubah kategori snack. Oke. Sintaksnya kurang lebih seperti ini. Silakan kalian coba-coba untuk mengikuti mengubah data, mengupdate data sebuah kategori.